Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, shalom. Mari pagi ini kita datang menyembah Tuhan. Amin. Oh, mari kita mengucap syukur kepadanya. Amin. Juru selamatku, Tuhan yang setia padaku. Oh, yang ku berharap hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Mari sembah Dia. Oh, ku sembah Kau Allahku, oh Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau melewati lembah saling tinggalkan, aku tak ditinggalkan. Oh Yesus, kekuatan di hidupku. Mari berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan kita. Oh haleluya, haleluya, oh haleluya, terpujilah namamu Tuhan, selama-lamanya.
mengasihimu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Katakan, dan ku menyembahmu, ku mengasihimu dengan segenap hati, segenap jiwaku dan kekuatanku. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Kami semua siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sementara hamba-Mu yang berbicara Tuhan, Roh Kudus menjamah kami semua Tuhan. Amin. Menjamah semua jemaat yang hadir, Amin. yang menonton tayangan ini, baik langsung maupun rekaman Tuhan. Kalau yang sanggup menjamah semuanya Tuhan. Amin. Roh Kudus-Mu lebih dari sanggup Tuhan melawat kami semua, Tuhan, menjamah kami semua, Ya. mengenyangkan yang lapar Tuhan, Amin. menjamah hati yang merindu akan Engkau. Kami siap dipuaskan oleh firman-Mu, kami siap dikenyangkan oleh firman-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, yang percaya sama kita katakan Amin. amin. Shalom, Shalom. shalom jemaat Tuhan, shalom. Shalom. Haleluya, kita buka firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 6 ya. Pada ibadah Revival Center kemarin kita telah belajar bahwa bagaimana Tuhan memakai Petrus untuk menyembuhkan orang lumpuh dari Kisah Para Rasul. Dan ya, Petrus berkata, apa yang emas dan perak tidak kupunyai, tapi apa yang kupunyai itu kuberikan padamu. Saya percaya bahwa Roh Kudus yang sama yang akan membawa kita lebih jauh lagi, akan masuk dalam hati kita, yang akan berbicara dalam hati kita, yang akan berbicara pada pagi hari ini. Roh Kudus yang sama yang akan menyembuhkan orang-orang sakit, yang akan mengadakan mujizat, yang akan mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib yang berasal dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita 2 Raja-Raja 6 dan yang ke-7 ada pada satu perikop yang judul perikopnya adalah tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. Oleh karena ayat ini panjang, satu perikop ini panjang, pasal 6 dan pasal 7, kita akan baca lompat-lompat aja, singkat-singkat aja. Pada waktu itu ketika Raja Aram mengepung Samaria, ya, yang Elisa ada di Samaria. Pada waktu itu kerajaan Aram sedang mengepung Samaria, dan strategi perang mereka adalah mengepung dari segala sisi kota, tidak membiarkan ada yang masuk, ada yang keluar, ya, tidak ada bahan makanan yang masuk, tidak ada bahan makanan yang keluar. Orang-orang Samaria tidak bisa keluar, dan orang-orang tidak bisa masuk ke dalam Samaria. Dan maka terjadi ayat 25, terjadi kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Nah, jadi ada terjadi suatu kelaparan hebat di mana harga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4
cup tai merpati berharga 5 sikal perak. Tentu saja ini bukan kotoran burung ya. Tai merpati bukan kotoran burung, tapi suatu tumbuhan atau tanaman liar pada waktu itu berharga 5 sikal perak. Nah, mungkin karena kehabisan semuanya sehingga yang dijual adalah kepala keledai ya. Suatu yang haram, tapi oleh karena terjadi kelaparan hebat maka kepala keledai berharga 80 sikal perak. Nah, kalau kita konversikan pada waktu itu seorang upah harian, seorang upahan pekerja itu hanya mendapatkan 2 sikal perak setiap bulannya. Jadi kalau kita bagi untuk dapat membeli sebuah kepala keledai itu membutuhkan waktu 40 bulan. Kalau misalkan hari ini upah buruh kita ambil di Jakarta 4 juta, berarti harga sebuah kepala keledai adalah 160 juta ya, yang dibutuhkan untuk membeli sebuah hanya bagian kepala saja dari seekor keledai ya. Dan keadaan semakin parahnya sehingga ayat 26 sampai ayat 29 ayat 30 ya. Mereka orang-orang Samaria saling memberikan anaknya untuk dimakan ya. Hari ini diberikan anak yang ini, dimasak bareng-bareng, dikatakan anak laki-laki ya. Kita masak bareng-bareng, besok anak yang lain kita masak bareng-bareng. Keadaan yang seperti ini yang terjadi pada saat kerajaan Aram itu mengepung Samaria dan terjadi kelaparan begitu hebatnya. Tapi kemudian raja datang kepada Elisa dan Elisa berkata, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Nah, jadi kelaparan terjadi begitu hebatnya sehingga orang-orang di sana menjadi liar ya. Kita jarang menemui di masa sekarang orang-orang yang begitu laparnya ya. Justru ketika kemarin pemerintah tidak cepat-cepat menutup memutuskan lockdown yang akhirnya membutuhkan proses untuk mengumumkan PSBB pada zaman sekarang ya, pada masa sekarang ya, dikarenakan pemerintah mungkin menghitung ya kemungkinan ada orang-orang yang tidak punya pekerjaan ya, ketika langsung dirumahkan tidak bisa kemana-mana, nggak punya pekerjaan, nggak punya mungkin cadangan uang yang tersisa ya, nggak bisa bisnis, nggak bisa beli mungkin ke supermarket juga ya karena nggak ada uang dan segala macamnya. Sehingga orang-orang ya manusia pada umumnya ketika lapar ya, dia akan cari segala sesuatu yang mengenyangkan dirinya pasti ya. Tapi ketika kenyang ya, ditawari mungkin makanan yang paling enak pun belum tentu mau ya. Tapi ketika mungkin terjadi kelaparan ya, orang-orang bisa begitu liarnya, orang-orang bisa lepas kontrol ya, bukan menjadi manusia lagi, mungkin lebih seperti binatang di sini memakan anaknya sendiri ya. Dan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ketika orang lapar ya. Jadi ketika orang lapar kita nggak tahu arahnya bakal kemana, bakal seperti apa dia, kita nggak tahu sampai benar-benar terjadi kelaparan ya. Mungkin kita lihat ini orang-orang di Samaria ini mungkin udah bukan orang lagi ya, nggak punya nurani lagi, udah nggak logis lagi tindakannya, sampai makan anaknya sendiri ya. Kepala keledai apapun mungkin dimakan ya. Mungkin segala jenis tumbuhan sudah habis ya, pohon-pohonan sudah mungkin buah-buahnya sudah habis, sehingga barang-barang seperti ini ya, makanan-makanan seperti ini yang dijual ya dengan harga yang sangat mahal, sehingga terjadi suatu kelaparan hebat. Dan pada pasal 7 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-7 dikatakan ada 4 orang sakit kusta, di mana waktu itu mereka tinggal di depan pintu gerbang, oleh karena mereka pasti dikucilkan ya pada zaman itu, pada masa itu orang kusta pasti dikucilkan ya. Maka mereka duduk ya, mereka ada di depan pintu gerbang, nggak boleh masuk karena kusta ya. Mereka mengandalkan belas kasihan dari orang-orang aja, orang-orang mungkin Samaria ya, orang-orang yang lewat aja, mereka mengandalkan belas kasihan untuk mereka makan ya, karena nggak mungkin
tinggal bareng-bareng dan nggak mungkin kerja. Ya. Orang kusta nggak mungkin bisa kerja. Ya. Orang kusta hanya duduk dan dikatakan ada 4 orang kusta, ya, yang mereka berkata satu sama lain. Ya. Di sini kita nunggu belas kasihan orang, nggak ada yang lewat. Di sini kita mati. Kalau kita masuk kota, di sana ada kelaparan, kita akan mati di sana. Ya, di ayat yang keempat. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Ya. Oleh karena kondisi yang ada dalam di depan mata mereka melihat, oh di sini kita nggak ada makanan, kita mati di sini. Kita masuk ke kota, terjadi kelaparan, nggak mungkin ada yang mau berbagi makanan karena di dalam kota pun terjadi kelaparan. Ya. Di sini kita mati, di sana kita mati. Jadi lebih baik kita meminta belas kasihan kepada orang Aram. Meskipun mungkin orang Aram nggak kenal siapa mereka, nggak pernah lihat mereka, hanya lihat ini orang sakit kusta. Mereka oleh karena kondisinya mereka seperti itu, di mana-mana mati pilihannya. Di sini mati, di dalam kota mati. Akhirnya mereka memutuskan untuk bergerak, ya, ke perkemahan tentara Aram. Nah, apa sih yang bisa kita ambil dari cerita Elisa ini? Oke, kita bisa baca, ya, bagaimana Tuhan melalui Elisa berfirman dan terjadi, ya, pada akhirnya terjadi, ya, ketika 4 orang kusta tadi masuk ke tentara Aram, ya, perkemahan tentara Aram, mereka melihat tentara Aram udah kabur, ya, oleh karena Tuhan membuat mereka ketakutan. Hanya 4 orang kusta yang datang, ya, Tuhan membuat orang Aram ketakutan. Akhirnya mereka lari semua, meninggalkan kemah mereka, meninggalkan makanan mereka, meninggalkan minuman mereka, sehingga 4 orang kusta tadi yang tadinya datang untuk meminta-minta kepada tentara Aram, mereka bisa, ya, makan seharian, ya, mereka bisa menghabiskan makanan dan kemudian mereka menyampaikan kabar kepada orang-orang Samaria. Dan terjadi firman Tuhan bahwa tidak terjadi lagi kelaparan hebat, malah yang terjadi adalah kelimpahan. Ya. Tapi yang mau sama-sama kita belajar pagi hari ini, yang saya mau sampaikan bukan hanya berhenti di mujizat Tuhan aja, tapi bagaimana orang-orang yang sedang lapar, ya, menjadi kehilangan akal sehatnya karena mereka lapar. Ya. Bagaimana orang yang kita mungkin nggak pernah melihat seperti ini, ya, mungkin saya sendiri juga nggak pernah saya nggak pernah lihat bagaimana orang yang begitu laparnya bertindak sedemikian liarnya, ya, karena mungkin sebagian besar dari kita dari kecil, ya, mungkin pernah hidup susah tapi nggak pernah yang nggak makan mungkin seminggu, ya, nggak pernah mungkin kita tahan lapar 5 hari, ya, 7 hari, 10 hari tanpa makanan, ya. Saya nggak pernah melihat seperti itu dan saya nggak pernah mengalaminya karena dari kecil, ya, mungkin ketika telat makan aja, ya, telat makan aja udah dipanggilin, ya, telat makan dipanggilin, ya, lupa makan dipanggilin, ya, mungkin jam berapa lewat dikit, ya, ya, Dika makan Dika, ya, Ben makan Ben, ya, yang terjadi seperti itu. Jadi saya nggak pernah ngerasain orang lapar itu seperti apa. Tapi kalau kita baca di firman Tuhan pagi hari ini di 2 Raja-Raja 6, ya, terjadi suatu kelaparan hebat. Kita bisa membayangkan apa yang terjadi ketika orang-orang menjadi lapar. Dan pada satu perumpamaan di mana perumpamaan anak yang hilang, si anak yang hilang tersebut, anak bungsu tersebut, ya, ketika dia pergi membawa warisan, dia menghabiskan seluruh uangnya untuk foya-foya, ya. Tapi yang membuat dia balik ke rumah bapaknya itu bukannya karena dia habis uangnya, ya. Bukannya ketika dia habis uang dia memutuskan, oh, saya akan balik ke rumah bapak. Enggak, ya. Kalau saudara baca baik-baik, apa yang membuat dia balik ke rumah bapaknya, ya, adalah ketika dia merasa lapar, ya. Terjadi dia merasa lapar, dia nggak bisa beli apapun, teman-teman yang meninggalkan dia, ya. Tapi ketika dia lapar dan dia melihat ini babi aja, ya, bisa makan enak di rumah bapakku, ya, di rumah bapakku, ya, banyak makanan, bahkan upahannya, buruhnya pun,
ya, pekerja-pekerja di rumah Bapak itu makannya pasti lebih banyak dibanding aku di sini di kandang babi, sebegitu menyedihkannya. Jadi ketika dia lapar, dia akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah bapaknya, untuk dia berpikir dia bisa meminta pekerjaan dan sebagainya. Ya, jadi ketika orang lapar, ya, dia menjadi seorang yang berbeda. Nah, firman Tuhan pada Matius pasal yang kelima, ya, ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Pada Lukas 6 ayat yang ke-21 juga berkata yang sama. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Ditekankan ada kata sekarang ini lapar. Hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Tapi kebalikannya di ayat yang ke-25, celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Nah, jadi Tuhan berkata seperti ini, ya. Ini bukan bicara tentang lapar jasmani aja, ya. Ketika kita bisa melihat bagaimana orang yang begitu laparnya secara jasmani, ya. Tapi kalau lapar rohani kita nggak bisa lihat, ya. Kita nggak bisa lihat secara nyata, ya. Bagaimana kita lapar secara rohani, bagaimana secara spiritual kita lapar, bagaimana secara spiritual kita haus, ya. Itu nggak bisa dilihat, tapi bisa diukur, ya. Bagaimana respon kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan? Ketika kita lapar, ya, kita akan dipuaskan. Tapi kalau selama ini kita mendengarkan firman Tuhan dan kita nggak merasa mendapatkan sesuatu apapun dari firman Tuhan yang ada, dari pujian penyembahan, kita nggak ngerasain apapun yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin karena kita nggak lapar, maka kita nggak dipuaskan. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Jadi kita nggak tahu, kita nggak bisa ukur seberapa lapar kita. Kita nggak bisa lihat, oh ada ukurannya nih. Saya lapar, oh ada saya lapar, saya haus. Kita nggak bisa melihat secara nyata dalam hidup kita, karena mungkin yang kita rasakan adalah lapar secara rohani kita, secara spiritual kita. Saat orang menjadi kenyang, saat orang yang kenyang akan firman Tuhan, kita merasa kita kenyang, ya, kita merasa kita kenyang. Firman Tuhan berkata, celakalah kita, celakalah kamu yang sekarang ini kenyang. Kalau kita merasa diri kita kenyang akan firman Tuhan, kita nggak tahu sebenarnya kita lapar akan firman Tuhan. Tapi apa yang terjadi ketika orang menjadi lapar? Kita akan cenderung mengisi dengan hal-hal yang menyenangkan hati kita, menyenangkan perut rohani kita, perut spiritual kita kenyangkan. Dengan cara apa? Ya, dengan cara apa? Mungkin dengan cara kebiasaan-kebiasaan kita, ya. Mungkin seperti orang Samaria tadi, kita isi dengan hal-hal yang menajiskan, kita isi dengan kepala keledai, ya. Kita isi dengan tumbuhan-tumbuhan liar, yang mungkin kita merasa itu mengenyangkan kita. Padahal tidak demikian, padahal tidak terjadi demikian. Padahal apa yang kita isi dalam perut rohani kita itu hal-hal yang najis, itu hal-hal yang salah. Ya, kita isi hati kita dengan emosi, kita isi hati kita dengan dendam, kita isi dengan mungkin motivator rohani. Ya. Kita isi mungkin dengan kita mendengarkan lagu-lagu rohani aja tanpa kita menyembah, tanpa kita datang berlutut ke hadirat Tuhan, ke hadapan Tuhan. Kita mungkin mengisi dengan dengar khotbah, kita ambil khotbah, kita ambil pengajaran, kita ambil pengajaran mungkin saudara-saudara yang nggak puas, ya, saudara ambil pengajaran dari gereja A, gereja B, gereja C, gereja D, semua kita ambil pengajaran tanpa kita sadar bahwa kita sebenarnya butuh firman Tuhan. Tanpa kita sadar kita butuh membaca sendiri firman Tuhan. Tanpa kita sadar bahwa kita lapar akan hadirat Tuhan, kita butuh datang sendiri ke hadirat Tuhan. Kita butuh seperti orang kusta yang berkata, di sini saya mati, di sana saya mati. Kalau saya tidak bergerak, kalau saya tidak berubah, saya akan mati. Maka dia mendapat yang pertama-tama, dia mendapatkan kelimpahan dalam hidupnya. Dia dipuaskan, mereka dipuaskan, mereka dikenyangkan. Mereka yang pertama mengalami kekenyangan, mereka yang pertama mengalami kelimpahan.
Oleh karena apa? Mereka nggak mau ada di titik yang sama. Mereka nggak mau ada di kelaparan yang sama. Mereka nggak mau ada di titik yang sama. Karena apa? Di sini saya mati. Kalau saya nggak gerak, saya mati. Tuhan butuh orang-orang yang berkata seperti orang-orang kusta pada zaman Elisa. Kalau saya nggak bergerak cari Tuhan, saya akan mati. Kalau saya nggak dipuaskan, kalau saya nggak dikenyangkan, saya akan mati. Kalau saya nggak dapat firman Tuhan pada hari ini, saya akan mati. Kalau tahun ini keadaan saya nggak berubah, saya akan mati. Kalau bulan ini keadaan saya nggak berubah, saya akan mati. Kalau rohani saya tidak bertumbuh, kalau rohani saya tidak dikenyangkan oleh firman Tuhan, kalau Tuhan gak jamah saya hari ini, saya akan mati. Kalau kita merasakan kelaparan yang sama seperti 4 orang kusta tadi yang kita baca pada pagi hari ini, ya, kalau kita tidak merasakan kelaparan yang sama, kita tidak akan pernah dipuaskan. Kita isi dengan hal-hal yang najis, kita isi dengan hal-hal yang salah. Mungkin menurut itu hal-hal rohani. Boleh kita dengar firman Tuhan, boleh kita terima pengajaran firman Tuhan, boleh kita dengar lagu-lagu rohani, itu baik, itu semua baik. Pengajaran-pengajaran hal-hal yang rohani itu baik. Tapi kalau kita lapar akan firman Tuhan, di luar hal-hal yang kita terima dari orang lain, kita butuh secara pribadi. Maka dikatakan roh itu pribadi. Roh itu pribadi. Roh Kudus itu pribadi, bukan pengajaran saja. Ya, bukannya roh yang jauh, tapi roh itu pribadi, ada dalam hati kita. Kalau roh Tuhan ada dalam hati kita akan selalu cari firman Tuhan, kita akan selalu cari firman Tuhan, kita akan selalu cari suara Tuhan. Saudara-saudara, kita semua butuh suara Tuhan, firman Tuhan secara pribadi. Ya, nggak hanya kita terima dari pengajaran-pengajaran aja, kita nggak hanya terima penafsiran orang aja, tapi kita butuh datang secara pribadi ke hadirat Tuhan. Amin. Di situ kita akan dipuaskan. Kalau kita nggak merasakan kelaparan yang sama seperti 4 orang kusta tadi merasa, kita akan hidup dalam titik yang sama aja. Kalau kita seperti anak bungsu, kita merasa ya udah saya puas dengan makanan ampas-ampas babi ini aja. Hal-hal yang najis ini kita terima, kita makan, ya udah saya puas Tuhan. Saya puas dengan keadaan saya sekarang. Saya puas dengan rohani saya sekarang, saya puas dengan ya kehidupan saya sekarang. Kita nggak akan pernah dipuaskan, kita nggak akan pernah berubah. Hidup kita tidak akan pernah diubahkan. Tapi saat kita merasa haus, kita merasa lapar akan firman Tuhan, setiap hari kita cari Tuhan. Setiap hari saudara pasti mencari. Kalau Tuhan nggak jamah saya, kalau saya nggak merasakan, saya tidak mendengarkan suaramu Tuhan, saya tidak akan beranjak dari tempat doa saya, dari kamar doa saya, dari jam doa saya, dari waktu doa saya. Saya akan merasa lapar. Saudara-saudara, teman-teman akan merasa lapar. Kita semua akan merasa lapar. Tapi saat kita lapar akan firman Tuhan, kita datang ke hadirat Tuhan, kita akan dipuaskan. Yang percaya katakan amin. Kata Yesus kepada mereka, Yohanes 6 ayat 35, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi apa yang kita butuhkan? Yesus. Teman-teman, saudara-saudara kita semua, jemaat Tuhan, kita butuh Yesus secara pribadi. Ya. Pada masa-masa kita di rumah aja, kita tidak kemana-mana. Pada saat masa-masa ini kita di rumah aja. Mari latih diri kita untuk mencari Tuhan secara pribadi. Ya, kita nggak cuma butuh pengajaran, kita nggak cuma butuh tuntunan, kita nggak cuma butuh suara Tuhan lewat gembala mungkin. Kita nggak cuma butuh menyembah Tuhan bersama-sama, tapi saudara-saudara, teman-teman semua, jemaat Tuhan, kita semua butuh suara Tuhan, pengalaman pribadi dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan. Di situ kita akan dipuaskan. Amin. Di situ tidak akan merasa lapar lagi. Di situ kita tidak akan menjadi haus lagi. Kenapa? Kita punya Tuhan dalam diri kita punya Tuhan dalam mulut kita, dalam perbuatan kita, dalam tindakan kita, dalam pikiran kita. Kita punya Tuhan. Mari bagi hari ini datang dengan kehausan yang sama dalam hati kita. Amin. Kita butuh berkata, jamah kami Tuhan. Amin. Sentuh kami Tuhan. Amin. Puaskan kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Karena kepadamu Tuhan, kami butuh rotimu,
Kami butuh roti hidup. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh hadirat-Mu Tuhan. Di mana kami tidak akan merasa lapar lagi Tuhan. Kami tidak akan mencari Tuhan hal-hal yang najis lagi Tuhan. Karena kami lapar akan Engkau Tuhan. Kalau Engkau tidak jamah kami pagi hari ini Tuhan, kami akan mati Tuhan. Kalau Engkau tidak jamah kami pagi hari ini Tuhan, kami akan terus merasa haus Tuhan. Jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan. berita. Kami tidak puas dengan situasi keadaan apapun juga. Kami tidak puas dengan masalah, tidak puas dengan keberhasilan.
Biar kehausan kelaparan akan Engkau itu yang melanda kami Tuhan. Engkau melawan setiap kami. Oh, Engkau menggairahkan kami. Engkau yang menggerakkan kami untuk mencari Engkau Tuhan. Kelaparan akan Engkau, kehausan akan Engkau. Ini yang menggerakkan setiap kami Tuhan. Datang kepadamu untuk mencari Engkau, mencari wajah-Mu selalu. Selanjutnya mari kami berdiri. Kejar Tuhan, cari Tuhan. Haus dan lapar. Paulus berkata, aku mengejar. Dan mengangkat tangannya, terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sepanjang hari-harimu dipenuhi dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Engkau dikenyangkan, engkau dipuaskan oleh Tuhan sendiri. Tuhan memberikan engkau berkat perlindungan, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat umur panjang. Tuhan melindungi engkau dari setiap sakit, penyakit, dan mara bahaya. Tuhan memberikan kepadamu berkat keberhasilan, berkat kemakmuran. Yehova Jireh, Dia yang menyediakan apapun yang kau butuhkan, melewati setiap masa, melewati setiap musim, melewati setiap kesulitan. Dialah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan pengurapan Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dengan iman, mari sama-sama berkata amin, 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 haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.